Baik, shalom, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Shalom, Islam. Apa kabarnya hari ini? Esther, apa kabarnya Esther? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita memulai dalam doa. Salah seorang anak didik kami, ibu persilakan membawa kita dalam doa. Ya, Meli. Amin. Terima kasih Meli. Baik, sekarang buka kameranya, ibu akan mengabsen. Meli Simanjuntak, Esther Nenggolan. Esther Nenggolan. Natasha Silaban. Buka videomu nak. Kamu lagi di mana ini? Natasha. Oh, di tempatmu kurang bagus ya? Oh iya, iya, iya. Isra Pani Girsang. Mana kau Isra? Oh, semua hadir ya? Oke. Oke, semua membuka buku pembelajaran kita dari bab 8 dengan judul pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Keluargaku dalam gaya hidup modern. Ya, sebelum ibu mau bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak didik ibu setelah mendengar kata modern? Coba, kata modern. Meli, menurut kamu apa Meli? Kok nggak tahu? Esther, tahu Esther? Modern itu ya praktik. Ya, Natasha, Isra, apa yang terlintas dalam pikiran kalian setelah mendengar kata modern? Natasha bisa? Natasha? Oh, sepertinya. Apa Natasha? Oh iya ya. Apa Natasha? Sepertinya tadi dia mau ngomong. Canggih, iya. Dari pemaparan kalian atau penjelasan kalian mengenai kata modern itu sangat benar, yaitu praktis, cepat, dan gaya hidup yang serba instan. Ya, di sini kan pengertian dari gaya hidup modern itu. Kata modern atau pengertian gaya hidup modern adalah sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan juga spiritual, di mana semakin berkembangnya zaman, kehidupan dituntut untuk mengikuti zaman-zaman saat ini atau disebut dengan zaman modern. Sebelumnya, apakah kalian merasa bahwa kalian sudah hidup di zaman yang modern? Ya.
bentuk ataupun kehidupan pada zaman hidup modern saat ini dapat kita lihat di mana-mana. Bahkan di dalam diri kita sendiri juga kita sudah melakukan atau sudah masuk ke dalam zaman modern tersebut. Menurut para ahli, zaman modern itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama disebut gaya hidup modern konsumerisme. Gaya hidup konsumerisme disebut juga gaya hidup yang memandang bahwa kehidupan yang levelnya tinggi itu jika memiliki barang-barang mewah. Seperti apa itu? Bisa kita katakan seperti mobil, aset-aset perumahan, dan yang lain-lain. Yang kedua itu adalah gaya hidup modern materialisme. Gaya hidup modern materialisme hampir mirip dengan konsumerisme, di mana gaya hidupnya memandang bahwa kehidupan atau kenikmatan itu adalah ketika memiliki benda-benda yang mereka dapat pamerkan atau dapat mereka banggakan ketika memiliki barang tersebut sehingga orang lain pun dapat memujinya. Yang ketiga itu adalah gaya hidup hedonisme. Kenikmatan hedonisme dikatakan yaitu kenikmatan materi. Materi itu dapat dikatakan dengan dapat pergi ke sana ke sini, berliburan ke sana ke sini, atau seperti di bangsa kita, bangsa Batak, budaya kita sudah melekat pada gaya hidup di mana disebutkan bahwa orang Batak itu akan memiliki kebahagiaan jika memiliki ataupun jika sudah berada di dalam kata Hagabeon, Hasangapon, dan Hamoraon. Iya, anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara-cara kita sebagai remaja-remaja Kristen ataupun keluarga-keluarga Kristen yang telah mengikut Kristus, dan apa yang menjadi solusi kita di dalam menghadapi gaya hidup modern saat ini. Yang pertama itu adalah sebagai keluarga Kristen kita perlu dan dituntut untuk membangun persekutuan pribadi dengan Kristus. Dimulai dengan mengikuti ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah rohani kita di gereja maupun di lingkungan kita. Yang kedua itu sebagai seorang remaja yang terlibat dalam proses kehidupan modern, kita dituntut mengambil sikap dan menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Ibu mau bertanya kepada anak-anak didik semua, apa yang dapat kalian jelaskan dari kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen yang menjadi pengaruh negatif dari gaya hidup modern saat ini? Ya, silakan diberikan penjelasannya. Apa yang kalian lihat dampak negatif dari gaya hidup modern saat ini yang sedang kita alami? Meli, apa Meli dampak negatifnya? Ya, yang lain, Natasha, Esther, Isra. Natasha. Oh, jadi pakai tato. Yeah. Esther, Natasha, bisa? Iya, anak-anak ibu sangat pintar dalam menjelaskan dampak negatif dari kehidupan gaya hidup modern saat ini. Oleh karena itu, jika kita sudah dapat menjelaskan apa yang menjadi dampak negatif dari gaya hidup modern, mari kita dituntut pada pembelajaran hari ini agar kita menjauhi
dan tidak terlibat dalam gaya hidup modern saat ini. Mari kita mampu membatasi diri dari pergaulan-pergaulan buruk. Seperti tadi yang kalian jelaskan itu, main game yang berlebihan, meniru gaya-gaya hidup modern dengan menggunakan tato-tato, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran-tawuran seperti itu. Itu sangat tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus, terlebih kepada kita remaja Kristen. Oke anak-anak ibu sekalian, sebagai tugas kelompok pada pembelajaran kita pada hari ini, nanti ibu akan membagikan link video. Ibu minta kalian semua memberikan penjelasan mengenai dampak dari kehidupan modern terlebih pada remaja Kristen, dan coba kalian berikan solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan gaya hidup modern saat ini. Oke, sebelumnya ada dari antara kalian yang ingin bertanya seputar pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Meli mau bertanya? Isra sudah pas. Yang lain? Oke. Selanjutnya yang menjadi tugas pribadi dari buku pembelajaran kita, yaitu dari halaman 74, dikerjakan dalam buku tulis ya. Dikumpulkan kepada ketua kelasnya, dan ketua kelasnya mengumpulkannya kepada ibu besok siang. Oke? Masih dengar suara ibu? Oke. Oleh karena itu, dikerjakanlah tugasnya, dan diingat bahwa sebagai remaja Kristen, mari kita ingat bahwa kita tidak boleh terjerumus dan kita harus membatasi diri kita di dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih ini. Baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan kita tutup pembelajaran kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh baik ini, Engkau masih memberkati kami lepas pribadi. Ajarilah kami Tuhan, terlebih anak-anak didik kami, untuk belajar membatasi diri di dalam perjalanan kehidupan di zaman modern saat ini. Tuntun mereka agar mereka Tuhan mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat sebentar Tuhan kami akan berpisah, Engkaulah yang memberkati kami dan mempertemukan kami di kemudian hari dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian. Shalom untuk anak-anak ibu sekalian.